DRL itu terkait dengan SIP itu benar. Karena apa? Seharusnya kita balik lagi ke peraturan juga Kemenkes. Ikutin aturan. Harus dilakukan, bukan harus, wajib untuk memasang plang nama dan SIP ke dokter yang berpraktek. Itu aja sih sebenarnya. Ya buat kami sih ya kita siap maju membela 1000%. klien kami ini dokter, karena dalam hal ini beliau memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini bukan suatu kebohongan tapi memang fakta adanya, dan ibu di sana juga mendaftar sebagai pasien dengan nama pribadi. Itu aja. Ibu ya. Yang baik bisa. Jadi gini ya, jadi Doktif itu ingin supaya lebih mudah dicerna untuk masyarakat ya. Kalau misalnya kita punya surat izin mengemudi SIM, kita punya SIM nih ya, kita mengendarai motor atau mobil tengah jalan. Ternyata ada razia di situ. Dan ternyata kita bilang kita kelupaan, SIM-nya nggak kita bawa. Alasannya kita beralibi bilang, Pak Polisi, saya punya, tapi itu ketinggalan di rumah. Menurut kalian polisi tetap menilang atau tidak? Coba, akan ditilang atau tidak? 1000% kalian akan ditilang. Nah, kalau pada surat izin mengemudi kenapa dianggap tidak ada karena tidak membawa? Kok aturannya jadi berubah pada saat surat izin praktek tidak ada, tidak diletakkan sesuai dengan aturan? Hukum itu hitam putih, merah putih. Salah nggak ada yang namanya abu-abu. Salah ya salah, bener ya bener. Aturannya pasang ya pasang. Jangan ngeles, saya pasang di lantai 2, terus kamu pikir pasien yang datang suruh naik ke atas gitu, suruh ngeliat. Bahkan dokter yang di situ juga nggak tahu kamu punya surat izin praktek. Berhenti DRL, berhenti melakukan kebohongan, melakukan apa istilahnya namanya ngeles dengan kalimat seperti itu. Stop. Memuakkan sekali loh apa yang kamu lakukan itu di matanya dokter, sangat memuakkan sekali. Makanya dokter minta PMJ Tegak Lurus orang ini ditahan. Ingat dengan kasusnya Karput. Ya, PMJ difitnah habis sama DRL. Difitnah habis, guys. Dibilang PMJ penyidik itu menyeret-nyeret, menarik dia, itu semua adalah kebohongan, fitnah besar yang dilakukan oleh DRL. Apakah PMJ juga rela nama PMJ akan rusak karena orang ini nggak ditahan? Luar biasa penggiringan opininya, framing ternak buzzernya luar biasa. Doktif demi Allah, demi Rasulullah tidak pernah menggunakan buzzer. Tidak pernah, karena Doktif yakin selama yang kita omongkan kebenaran fakta, Allah pasti belain. Gak ada backingan. Sampai saat ini Doktif dengar kemarin Doktif adalah sempat dengar Doktif ini adalah anak buah dari MS Glow. Doktif mengenal MS Glow, Mas Gilang, Sandi itu pada saat kasusnya Sahrul. Doktif berdiri di kaki sendiri. Doktif variabel bebas, tidak terikat dengan siapapun, tidak terafiliasi dengan brand manapun. Doktif ini variabel bebas, bebas berbicara apapun, asalkan itu benar. Ya, gosipnya luar biasa, anak buahnya MS Glow lah, anak buahnya lain sebagainya, udah macem-macem. Itu semua adalah fitnah. Oh iya, satu hal lagi. Untuk SS, ya, Doktif harapkan kedatangan kamu di Polres Jakarta Timur. Kenapa? Karena guys, kalian ingat pada saat persekusi dia menyebutkan Doktif dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Sampai detik ini Doktif nggak tahu siapa pelakunya. Kalian bisa lihat betapa gencarnya Doktif melawan penjual skincare yang mengandung merkuri. Miris sekali kok ternyata Doktif dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. SS, kamu yang tahu siapa orangnya, tampil ke depan, lakukan preskon, sebarkan siapa manusia itu, laporkan manusia itu, ya. Jangan cuma bisa berkoar-koar di persekusi itu secara live. Kamu sudah sebarkan, kamu begitu PD-nya, ya. Kamu sebarkan fitnah itu, sampaikan siapa manusianya. Sekarang kan alirannya kemana-mana, ke HS lah, ke sini lah, ke ini lah, ke itu. Sampaikan siapa manusianya, ya. Biar nanti penyidik nanti akan memeriksa orang itu. Ada nggak aliran dana ke Doktif, kan gitu. Kita bongkar, ayo. Jangan cuma di media, jangan cuma pada saat persekusi kamu lakukan petentang-petenteng, begitu dipanggil di Polres Jakarta Timur kagak datang. DRG pun nggak datang. Kan bilang pada saat itu, lihat ya ini aku meras bla bla bla. Dia ketawa senyum, kenapa? Oh, kalian nggak tahu ini semua bisa kena pidana loh. Karena dia nggak melakukan itu.
Kejadian sebenarnya itu nggak seperti itu. Tapi framing media luar biasa hebat. Dan waktu yang akan membuktikan. Laporan dokter semuanya akan naik dengan fakta dan data yang jelas. Ya, jadi kepada SS sekali lagi Doktif dengan benar-benar deh mohon dengan sangat deh Doktif ya kepada saudara SS, sampaikan ke publik siapa manusia itu, jangan ada fitnah nanti. Kasihan orang yang sebenarnya nggak produksi merkuri dibilang produksi merkuri karena giringan omongan kamu itu. Dan Doktif siap menjalani jika memang menerima dana dari pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Hukum orang itu. Kalian untuk para mafia-mafia skincare seneng kan kalau Doktif masuk karena pengen Doktif diam. Undang-undang ITE itu nggak mungkin ditahan, betul nggak Bang? Betul. Kalau undang-undang ITE, Doktif nggak akan takut. Pemasok merkuri, penyebar merkuri, penjual merkuri itu 12 tahun. Masuk Doktif. Ayo dong cari buktinya. Ya, masuk itu. Ayo Doktif kasih clue kalian. Buat kalian yang musuh-musuhnya Doktif, kasih clue gampang masukin Doktif. Temukan pemasok merkuri tersebut, buktikan aliran dana ke Doktif, sampaikan ke penyidik, langsung Doktif ditangkap. Nggak usah nunggu lama deh kalau Doktif. Kalau misalnya si DRL setahun, ayo penyidik Doktif bantu dukung masyarakat yang kawal. Nggak usah lama-lama, kalau bisa Doktif ditahan cepat itu 12 tahun ditahan deh. Kalau dan Doktif benar-benar mohon kepada Pak Asep sebagai Pak Kapolda, Pak, ini institusi Polda Metro Jaya sangat dipertaruhkan di sini. Ya, Pak Dir Krimsus, ya mohon dengan berani, gagah berani, ya jangan takut, jangan ragu, jangan karena ada tekanan sana sini, udah merah putih aja lempeng, ditahan. Barang buktinya nggak cuma 2 Pak Asep, Pak Kapolda. Barang buktinya nggak cuma 2, barang buktinya lebih dari 2. Ancaman penahanan di atas 5 tahun, layak untuk ditahan. Ya, biar ada jeraknya ini manusia. Biar dia nanti setelah dia ditahan, dia copot tuh gelar PhD, dia bayar tuh pajak mobil Rolls Royce. Ya, dia tarik tuh semua produk yang udah dia jual ke pasaran, dia ganti uang kalian para korban Waitometo DNA Salmon, ratusan miliar guys. Kalian wajib untuk minta itu. Kalian berhak untuk menerima itu. Ya, itu uang kalian. Gak ada di sini manusia kebal hukum, dan Doktif tidak akan mundur sedikit pun, apalagi takut sayang. SS, DRL, DRG, Doktif nggak takut sama kalian. Bokir, Justiper Medan, nggak takut. Ya, Doktif sampai detik ini tetap sama konsisten. Doktif akan lawan kalian semua. Selama kalian salah, Doktif akan lawan. Seperti itu. Ya, oke? Nah, ya. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Udah pada paham semua ya? Oke, satu dong pertanyaan. Dari semua laporan yang masuk dan sebagai terlapor, apakah ada peluang RJ ke depannya? Atau memang semua akan bermuara ke meja hijau? Kalau RJ sih kita nggak tahu sistemnya seperti apa ya Bang. Aku nggak tahu, Doktif kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang Doktif itu tujuannya cuma satu, hak kalian, uang kalian kembali, bukan untuk menjarain orang. Uang kalian kembali, udah. Kalau yang namanya kemarin kejadian skincare overclaim yang mungkin omsetnya sampai, oh iya ada satu hal lagi Doktif yang pengen agak-agak senggol sedikit. Yuk di pemerintahnya Bapak Prabowo kita bersih yuk bareng-bareng ya. Jadi ada dugaan yang namanya money laundering. Nah itu diduga juga ada di skincare ya. Jadi sekian puluh miliar sementara barangnya tidak tersebar di masyarakat. Yuk silakan dicek itu. Karena omsetnya luar biasa puluhan miliar, tapi barangnya juga dicari di masyarakat juga kalau nggak ada dugaan ya bahwa penjualan skincare itu dimasukkan dalam sistem money laundering. Dugaannya ke situ. Jadi di pemerintahan Pak Prabowo, Pak kita bersih-bersih deh Pak. Ini udah jengah banget ini. Mau sampai kapan begini? Pak Purbaya. Hormat Pak Purbaya, salam kenal Pak. Pak tolong Pak. Meskipun yang namanya Samsat ini mobil ini nggak langsung terikat dengan Menteri Keuangan Pak, tolong Pak. Bapak mungkin nggak instruksikan Samsat Pemda Jabar. Pak KDM. Kang Dedi nggak takut kan dengan yang namanya DRL? Ya, Kang Dedi tolong diperiksa Kang Dedi. Ini ada yang namanya plat D 1533 QGK sampai detik ini tidak terdaftar Kang Dedi. Artinya apa Kang Dedi? Diduga melakukan melakukan apa sih namanya guys? Jadi menilap uang pajak. Ya,
Jadi tolong ditindak tegas, ditelusuri karena dokter cek memang tidak ada sampai detik ini tidak terdaftar nomor tersebut. Nomor itu adalah plat nomor sementara. Ya, digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Akankah didiamkan manusia ini? Mengangkangi kok aturan-aturan. Dokter sudah sebar soal ini, nggak ada yang mau peduli. Bahkan Kang Deddy, dokter mohon ya, ini adalah momentum loh. Ini momentum. Ya, mobil yang harganya 100 juta, 200 juta aja dikejar pajaknya. Ini mobil puluhan miliar, Kang Deddy. Kang Deddy, tolong Kang Deddy. Ya, Samsat Jabar. Ya, tolong dikejar dengan plat yang tadi D1533QGK. Gitu. Ya, oke. Udah segitu aja ya. Kemarin ada mediasi Polres Jaksel benar? Tanggal 6 dokter dari awal dokter mengatakan tidak ada mediasi. Kenapa? Karena sebenarnya dokter ingin membongkar itu. Ya, kenapa dokter bisa dikatakan jadi tersangka sementara memang tidak ada surat izin praktek di situ. Dokter ke situ udah nggak ada. Kok bisa tiba-tiba naik TSK? Nah, dugaannya dokter ada barter. Ya, apa sih namanya ya? Barter case, barter case. Jadi doktif ini deh, tak laporin ini deh, dikondisikan naik nih, nanti doktif biar cabut yang di PMJ 2 tahun versus 12 tahun, bodoh aja kalau mau. Doktif bukan manusia bodoh seperti itu, nggak ada itu, lanjutin aja, nggak ada, ayo lanjutin kapan doktif. Dan doktif dengan PD-nya loh, yang mengundang kalian ke sini tampil seperti ini, nggak ada sedikit pun rasa takut. Kenapa? Dia bener kok, yang doktif omongkan tuh fakta, bener. Coba dia sampai sekarang mana muncul nggak pencitraan? Oh, Bang Hotman kemarin, terima kasih Bang Hotman. Berarti ucapkan terima kasih kepada Bang Hotman adalah pengacara yang anti munafikun. Ya, beliau sempat menyindir podcaster yang ternyata jago selingkuh dan sebagainya. Ya, terima kasih diucapkan DRL, inisialnya adalah DRL. Ya, doktif di kasus di fitnah di Polda Jabar saat ini ya, kali pelaporannya di Polda Jabar di fitnah. Afrizal adalah mantan karyawan dari DRL, ya, menceritakan bagaimana sebenarnya DRL itu adalah predator anak di bawah umur. Kita bongkar nanti di pengadilan Polda Jabar. Siapa dia sebenarnya? Ya, jadi kamu punya buzzer silahkan. Doktif tidak haram buatnya doktif untuk membayar buzzer. Tidak akan. Silakan kamu terus gunakan buzzer, terus gunakan babu kamu yang namanya Hans itu. Ya, silahkan si Hans itu, silahkan. Terus kamu serang doktif. Itu pahala buat doktif jariah kok, nggak masalah. Ya, itu aja. Dan satu hal lagi, jangan pernah mempermainkan agama doktif. Doktif tahu kamu siapa sebenarnya. Ya, doktif akan bongkar kok. Makanya cepat persidangan aja nanti. Ya, gitu. Oke. Izin dok, apa pihak DRL udah bertemu dengan pihak dokter sendiri untuk RD atau diskusi gitu dok untuk perdamaian? Nanti habis gitu nanti perdamaian nanti difitnah luar biasa ya. Doktif inginnya dia tampil depan kalian semua, tidak mengajak doktif ketemu diam-diam. Ini luar biasa guys. Ini nanti dia itu orang yang PMJ aja difitnah. Gimana doktif? Doktif bukan siapa-siapa, itu cuma orang biasa. Doktif nggak punya tenaga buzzer. Pasti nanti akan difitnah banyak macam-macam. Pengalaman kemarin sama DRG luar biasa. Itu pelajaran yang luar biasa. Nggak mau ketemu, nanti jadinya berubah 180 derajat. Kalau ketemu di depan kalian, ya. Satu pertanyaan yang doktif mau tanyakan, Pak Asep, Pak Kapolda, Pak Asep, Bapak nanti kalau ketemu dengan DRL, Pak, beliau itu menjual yang namanya serum penumbuh rambut, Pak. Sementara rambutnya sendiri pakai wig, Pak. Ya, sekarang nih Bapak bisa tahu bagaimana dia melakukan dugaan penipuan ke masyarakat Indonesia. Gak ada gunanya daerah kamu mualaf untuk mencari simpati. Kembalikan uang masyarakat, mungkin akan ada simpati masyarakat. Kembalikan ratusan miliar yang kamu sudah makan dengan penjualan uang tomat di Nasar Mall, bukan dengan cara mualaf. Ya, itu uang haram yang kamu makan itu. Untuk Bang Dery, nasihati tolong Bang Dery, ada teman dekatnya. Penjualan tomat busuk ratusan miliar, kembalikan. Yang sudah dia makan itu uang haram Bang Dery. Anda sahabatnya, tapi Anda adalah seorang ustadz kan? Katakan sebenarnya meskipun itu teman Anda kepada Bang Dery. Seperti itu. Dan tidak ada sampai sekarang muncul Bang Dery atau Ustadz Felix atau mungkin Ustadz Khalid, tolong dinasehati. Ya, itu aja sih. Jadi jangan menggunakan kata mu'alaf untuk mendapatkan simpati masyarakat Indonesia lagi. Oke, kayaknya totalitas banget ya dok. Banget, karena apalagi agama yang dimainin.
Karena uang yang dihabiskan ini bukan satu. Nikita Mirzani, dugaannya 4 miliar ditahan. Sangat miris dan aneh sekali apabila Polda Metro Jaya kerugiannya diduga ratusan miliar, kok dilepaskan? Ini nggak fair, nggak adil. Mana keadilannya? Berarti keadilan hanya untuk para mafioso skincare Indonesia. Kan nggak lucu ya? Sama dong. Nggak bisa sama. Ratusan miliar petentang-petenteng keluar nanti. Nggak bisa. 4M ditahan. Masa ratusan miliar dibiarkan? 4M berhenti tuh. Nggak istilahnya dugaannya 4M, habis itu kan berhenti. Nggak ada kerugian lagi. Ini nggak, ratusan miliar masih berjalan terus sampai detik ini. Bahkan sampai hari ini pun dokter masih bisa membeli loh yang namanya White Tomato. Hingga hari ini. Bayangkan coba nih manusia satu ini. Kok bisa nggak ditahan? Ya, Pak Asep, mohon dengan sangat kebijakan Bapak, ini prestasi luar biasa buat Dirkrimsus Polda Metro Jaya jika bisa melakukan penahanan terhadap saudara DRL. Ada pernah laporan dari pembeli yang merasa boleh. dirugikan dari yang overclaim water skill? Kenapa? Efek dari penggunaan. Jadi gini, yang untuk DNA salmon itu ada tidak steril. Apakah mungkin dokter yang ngerti? Ya, dokter ngerti ini produk sudah nggak steril digunakan di muka, akan hancur mukanya dokter. Nggak mungkin. Dan seorang dokter melakukan itu, dia melepas DNA salmon tutupnya, guys. Dia lepas dan dia jual ke masyarakat dengan kondisi yang nggak steril. Kok tega kamu DRL? Itu merusakkan wajah konsumen loh. Dokter dari awal bilang, kenapa dokter kok begitu gencar menyerang ini? Dokter tahu sumpah dokter Bang Deddy Corbuzier? Nggak usah diingetin dokter soal sumpah dokter. Dokter tahu sumpah dokter bagaimana? Ya, tapi di mata dokter manusia ini bukan dokter, ini kriminal manusia ini. Ya, dia melakukan tindakan flexing, DRG, DRL, dia dan tidak ada tindakan apapun dari ID. Semua teman-teman kita udah jengah. Kok nggak ada ya teguran dari Ikatan Dokter Indonesia ya? Kenapa? Dibiarkan terus. Apalagi terutama yang DRL ini. Di mata dokter dia adalah kriminal, selesai. Mana ada dokter yang kayak begitu? Dia bilang dia jual DNA salmon dicopot sama dia, di-relabeling begitu, terus masyarakat suruh pakai produk yang sudah unsteril, udah nggak steril lagi. Udah gitu jarumnya disuruh diulang lagi makainya. Makanya saya sebenarnya meragukan banget keilmuan dari satu orang ini. Dan dokter inginkan kalau kamu ingin ketemu dengan dokter, ketemulah dengan dokter di depan jurnalis. Jangan sembunyi-sembunyi ketemunya, ya. Nanti kamu tiba-tiba oh iya, untuk Polda Metro Jaya kan hari ini dokter ingatkan sebaiknya diperiksa semua badannya. Karena orang ini sangat hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita nggak tahu orang ini seperti apa. Mungkin kalau Polda Metro Jaya nanti benar-benar harus hati-hati menangani orang ini. Suatu saat nanti pada saat Polda Jabar tentang kasusnya Afrizal, mungkin nanti Afrizal akan bercerita ya bagaimana kasus Karput yang dia diseret-seret, ya ceritanya tidak seperti itu, ya. Jadi nanti Afrizal yang akan cerita. Dan juga untuk Bang Rasman juga, karena Bang Rasman itu sebagai lawyer dulu DRL, ya Bang Rasman. Jadi Bang Rasman juga sebagai supervisi, jadi beliau juga mengawasi juga karena tahu banget kelakuannya DRL seperti apa, ya. Jadi dia juga akan terus memantau seperti apa, ya. Jadi dan satu lagi untuk DRE, istri dari DRL, ya. Dokter harapkan kamu tidak ikut-ikutan ya, karena sebenarnya dugaannya kamu juga terlibat dalam hal ini. Kenapa dokter terlibat? Kan ada uang yang masuk ke dalam rekening kamu, ya. Jadi dokter sarankan kamu tidak ikut-ikutan, berhenti bermain drama. Berhenti bermain drama. Saatnya sekarang suami kamu menuai semua perbuatan yang sudah dia lakukan bertahun-tahun tanpa ada yang berani bicara. Karput sudah dia korbankan. Karput dihujat hampir seluruh masyarakat Indonesia, termasuk dokter. Itu salah satu alasan yang dokter begitu gencar, ya, membuka kedok manusia ini. Dokter merasa bersalah sekali dengan Karput, ya. Dan bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang lain yang sudah menghujat Karput? Karput itu ternyata orang yang sangat baik. Tetapi pada saat itu tidak ada masyarakat yang percaya. Begitu karakternya begitu dibunuh dengan kejamnya sama DRL. Sekarang dokter akan bongkar gimana karakter kamu yang sebenarnya.
Ya, seperti itu. Dan untuk apa satu lagi ada tambahan tadi? Ini sekedar informasi aja. Kita dari tim Doktif, Kuasa Hukum Doktif ini sudah membuat laporan terkait dengan produk suplemen minuman. Kita sebut aja LC, bukan ladies company. Atau lendir lah ya, kita sebutnya lendir. Oke. Lendir lah kita sebutnya. Jadi saat ini kita sudah masukkan laporan itu per tanggal 10 November laporan itu. Dan waktu itu kalau nggak salah Ibu Doktif ini unboxingnya Bu ya, Iya. di tanggal 11 bulan 11 Iya. terkait produk tersebut. Mystery box ya. Nah, produk ini saat ini sudah terdaftar halalnya. Ini kita ngomong halal. Sudah terdaftar halalnya di BPJPH. Nah, produk ini sudah kita laporkan karena apa? Pemakaian produk halal yang diduga palsu, menempelkan logo halal palsu. Itu kapan? Kenapa kita laporkan? Karena pada saat kita membuat laporan itu sudah kita cek terkait dengan logo halal di BPJPH dan itu belum terdaftar halalnya dan belum terkonfirmasi. Tapi yang anehnya setelah tanggal 11 bulan 11 tanggal 11 bulan 11 kemarin, setelah di unboxing, dipublish oleh Bu Doktif ini ke Media. publik, ke media, kok tiba-tiba dalam waktu seminggu atau 2 minggu ya? Enggak sih, 2 mingguan. 2 minggu ya, 2 minggu itu kok tiba-tiba terdaftar. Ini yang memunculkan tanda tanya buat kita. Padahal sebelum kita buat laporan, kita sudah cross check melalui situs dan juga melalui Langsung ke ke kantor BPJPH untuk memastikan bahwa terkait produk itu belum terdaftar. Yaitu yang makanya kita laporkan waktu kejadiannya itu sebelum adanya pendaftaran yang sudah halal itu sudah terdaftar di BPJPH. Jadi itu aja. Tapi kalau mungkin ada yang menggoreng, oh itu sudah terdaftar, 2 produk itu sudah terdaftar halalnya. Ya, yang kita laporkan ini sebelum adanya terdaftar di BPJPH. Makanya kita ajukan ini sebagai dugaan Namanya beda. pemalsuan terkait dengan logo halal. Satu lagi, akhirnya melebar setelah kita buka laporan. Dua produk ini mempunyai NA. Pada saat dicek oleh Doktif untuk produk A lah kita bilangnya, lendir A, itu NA-nya fix, betul. Begitu ya untuk lendir yang B, NA-nya kok punya yang A, yang A. Dia lendir yang BI, produk lendir B ini belum mempunyai NA yang dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita mohon kepada tim penyidik ini segera untuk dilakukan penyelidikan terhadap baik itu si pemilik produk maupun si importir produk. Jadi intinya kita buka semua apapun, baik itu skincare ataupun minuman yang suplemen untuk kecantikan atau kesehatan yang merugikan masyarakat ini, kita laporkan kepada pihak yang berwajib agar mendapat ya setidaknya lah gitu, membuka pikiran kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih produk. Itu aja sih ya. Sampai situ. Oke. Thank you, makasih.